Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami, siapapun diri kami. Allah yang begitu menerima kami apa adanya diri kami. Saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau bersama-sama menyatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab dari kitab Zakaria pasal yang pertama hingga pasal yang kedua. Zakaria pasal yang pertama hingga pasal yang kedua. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat, tapi silakan saudara-saudara boleh menyimak ayat ini ketika saudara nanti merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih lanjut. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat untuk kita semua dari Zakaria pasal yang pertama. Ayatnya yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Ayatnya yang keempat B. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Saudara, semikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Silakan saudara tetap membuka bagian firman Tuhan dari Zakaria pasal 1 hingga pasal yang kedua. Saudara, setiap orang tua itu tentu pernah dilukai perasaannya oleh anaknya, sekecil atau sebesar apapun. Entah anak itu bandel, melawan, tidak jujur, membangkang, tidak bisa diatur, atau apapun itu, sedikit atau banyak, orang tua itu pasti pernah dilukai oleh anaknya. Saudara, pengalaman orang tua yang disakiti atau dilukai oleh anaknya tentu bukanlah pengalaman yang mudah. Ini adalah sebuah pengalaman yang berat. Jarang sekali orang tua yang biasa saja menghadapi anaknya yang sulit diatur. Jarang sekali ada orang tua yang tidak pernah sedih, tidak pernah marah sama sekali, tidak pernah kecewa sama sekali, atau tidak pernah mengeluh sama sekali tentang anaknya. Jarang sekali ada orang tua yang sedemikian. Dan tentu ketika orang tua mendapati anak mereka itu tidak taat, melawan, tidak bertanggung jawab, mereka akan sangat-sangat bergumul untuk mengatur anaknya. Sedemikian pula relasi Allah dengan bangsa Israel. Allah bangsa Israel juga sakit hati terhadap tingkah laku umatnya, yaitu bangsa Israel sepanjang ratusan tahun. Allah telah bersabar, telah berulang kali mengirimkan nabi-nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel. Kita bisa lihat di Zakaria 1 ayatnya yang keempat. Tetapi bangsa Israel tegar tengkuk, tidak peduli, sampai-sampai Allah itu harus membuang mereka dengan cara membiarkan mereka itu dikuasai oleh bangsa lain, bahkan dibuang ke negeri asing. Saudara, apa yang Allah lakukan ini mungkin terlihat sebagai sebuah penghukuman. Dan Allah memang menghukum mereka. Tapi tujuan besar Allah pada waktu itu adalah Allah ingin membuat mereka berbalik kepadanya. Allah ingin umatnya itu bisa membedakan antara hidup di bawah pemerintahan Sang Raja Sejati, di bawah pemerintahan Allah, dengan hidup di bawah pemerintahan dunia. Ketika mereka hidup di bawah pemerintahan dunia, mereka bisa merasakan ditindas, diperbudak, dianiaya, tidak memiliki hak, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, setelah genap masa pembuangan bangsa Israel itu, akhirnya Allah berseru, "Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu." Setelah Allah menghukum umatnya dengan sedemikian rupa, Allah bilang apa? Sini, kembali lagi, pulang lagi kepada jalan yang benar. Kamu sudah merasakan rasanya dibuang, diperbudak, ditawan, dan lain sebagainya. Tidak kenal lagi siapa dirimu, identitasmu, keluargamu, sanak saudaramu. Ayo, sini kembali lagi. Disinilah spirit yang Allah mulai mengajak umatnya untuk kembali lagi, pulang lagi kepada Allah. Saudara, kemudian seruan Allah untuk memanggil pulang bangsa Israel ini dibarengi dengan berbagai penglihatan
yang dialami oleh Zakaria. Bahwa Allah akan bersama-sama dengan umatnya lagi. Bahwa Allah masih menyayangi dan mencintai bangsa Israel. Dan dikatakan di pasal yang kedua ayat yang kelima, Aku sendiri, yaitu Allah sendiri yang akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara, di sini Allah memberikan dirinya lagi kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang suka melawan, suka membangkang, suka lupa akan Allah. Kemudian Allah berkata apa? Aku akan memberikan diriku lagi kepadamu. Aku akan melindungi kamu lagi. Dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-8, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dikatakan bangsa Israel itu sebegitu berharganya sampai Allah menghargai mereka seperti biji matanya. Saudara, kita patut bersyukur sekali tuh untuk kasih setia Allah yang Allah selalu tunjukkan di sepanjang zaman. Sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, sepanjang perjalanan para nabi, para hakim, kemudian masuk di zaman perjanjian baru, bahkan sampai saat ini, kasih setia Allah tidak pernah berubah. Saudara, Allah mungkin sakit hati melihat kita saat ini umatnya seringkali hidup serong daripada Dia. Allah kecewa, Allah marah. Mungkin ada banyak hal yang emosi-emosi yang Allah rasakan ketika kita menyakiti hatinya. Tapi saudara, itu tidak membuat Allah berhenti menawarkan penerimaannya kembali. Saudara, Allah Israel adalah Allah yang kasih setianya selalu baru setiap hari. Dan Allah yang sama juga yang saat ini sedang kita sembah. Dia adalah Allah yang melimpah kasih setianya sekalipun seringkali justru kita yang berbalik setia daripada Dia. Di tengah kegagalan kita untuk menyukakan hati Tuhan, panggilannya tetap sama. Kembalilah dan pulanglah. Saudara, bagi Allah tidak ada relasi yang terlalu rusak sampai tidak bisa diperbaiki olehnya. Tidak ada relasi yang terlalu rusak sampai tidak bisa diperbaiki oleh Allah. Saudara, ketika orang tua bergumul untuk mendidik anaknya, bergumul untuk membesarkan anaknya dengan norma-norma yang berlaku, dengan takut akan Tuhan, saudara, maka mereka sedang bergumul untuk mendisiplin anak itu sebenarnya tanpa menghilangkan rasa kasih. Orang tua mungkin bisa semarah mungkin, bisa sejengkel mungkin dengan anaknya, tapi mereka sangat-sangat bergumul untuk tidak menghilangkan rasa kasih. Karena mereka melihat anak itu adalah titipan Allah. Anak itu adalah harta yang sangat berharga yang Allah berikan kepada mereka. Karena kasih itulah yang membuat orang tua itu tidak sembarangan, tidak semena-mena dalam menghukum anaknya, tapi justru mendisiplin anaknya dengan penuh kasih. Saudara, ada banyak sekali skill parenting di dunia ini. Kita bisa lihat di internet, di buku-buku, di lembaga-lembaga keluarga, di yayasan-yayasan, di komunitas-komunitas parenting, dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita jadikan role model dalam relasi keluarga adalah relasi bapa dengan manusia itu sendiri. Kita boleh menguasai 1001 cara mendidik, tapi ketika kita belajar soal penerimaan kembali, maka belajarlah dari Allah itu sendiri. Belajarlah tentang menerima kembali dari Allah itu sendiri. Yang sekalipun dikhianati, sekalipun anak-anaknya kita berubah setia, Dia tetap menerima kita kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini datang, kami memohon ampun Tuhan jika selama ini kami mengabaikan panggilan pulang dari Tuhan. Kami tidak peduli ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah mati menebus setiap kami. Tuhan sudah memberikan nyawamu bagi kami. Kau juga sudah memberikan kami hal yang paling berharga, itu dirimu sendiri. Tapi seringkali kamilah yang berubah setia. Seringkali kami yang mengabaikan kesetiaan Tuhan. Seringkali kami yang hidupnya serong Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jika Engkau mendapati hati kami tidak terpaut kepadamu, jika Engkau mendapati diri kami ini berubah setia, ya Tuhan, kiranya panggilanmu itu tetap Kau serukan kepada kami. Karena kami rindu, kami saat ini mau pulang kembali kepada Tuhan. Kami saat ini mau kembali kepadamu. Kami saat ini mau menyerahkan diri kami lagi kepadamu. Ini setiap kami ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami sebagai orang berdosa. Kami yang ingin bangun lagi untuk ikut Tuhan. Kami yang ingin datang kembali dan pulang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini setiap diri kami menyerahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.